mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh orang? Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Nah, ini saya titip ke teman-teman anak-anak muda yang ada di sini. Saya titip aja. Jadi satu ya, AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Ini setuju semua ya? Nah, jujur saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Wapres Gibran. Jadi AI bukanlah ancaman, AI juga tidak akan mampu untuk menggantikan manusia. Tapi yang menjadi ancaman itu adalah ketika punya paman di MK, tapi cawe-cawe merubah aturan demi keponakan kesayangannya. AI juga bukan ancaman dan tidak akan menggantikan manusia. Karena apa? Karena yang menjadi ancaman itu adalah ketika punya bapak presiden, tapi suka cawe-cawe untuk mencarikan pekerjaan demi anak kesayangannya. Dasar goblok, gak usah janji bikin 19 juta lapangan kerja, lu aja kerja dicariin bapak lu, goblok! Untuk generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh mantan Danjen Kopassus ya, Bapak Sunarko. Orang tolol akan dimanfaatkan di sekelilingnya untuk mengambil manfaat ya. Memang kalau kita lihat faktanya memang seperti itu ya. Seperti Ade Armando yang pernah mengatakan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Dan kita lihat sekarang ya, kemarin Ade Armando akhirnya ditunjuk jadi komisaris anak usaha PLN, yaitu menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power ya. Tidak lain ini adalah usaha daripada menjilat ya. Jadi kalau misalnya seorang wakil presiden cerdas ya, berintelektual tinggi, dia akan tahu tujuan orang yang menjilatnya dan yang membelanya ya. Jadi tidak salah apa yang disampaikan oleh mantan Danjen Kopassus Bapak Sunarko. Jadi kalau ada yang nuduh gue ngonten buat cari makan ya, ini congor-congor baterai kembung nih, yang bilang gue ngonten demi makan. Kalau emang gitu tujuan gue ngonten, mending gue bikin konten yang puji-puji keluarga Jokowi, udah paling ampuh tuh udah. Nih buktinya nih. Gampang tuh sebenarnya, cuma gini-gini doang. Buat lo para pengangguran, gak usah pada ngeluh mana 19 juta pekerjaan, mana 19 juta pekerjaan. Padahal udah jelas-jelas tuh gampang banget cari kerjaan. Cukup bilang Mas Wapres Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu yang namanya komisaris-komisaris aja tuh dapet pasti. Gak usah takut, gak perlu sesuai sama passion yang lu punya. Basicnya olahraga bisa jadi komisaris. Basicnya tukang masak juga bisa jadi komisaris. Apalagi yang basicnya jago jilat sama muka tembok, itu bisa banget jadi komisaris. Ya minimal komisaris-komisaris PLN. Jadi gak usah ngeluh, itu gampang banget cari kerjaan. Ade Armando diangkat jadi komisaris PLN Nusantara. Kita nggak boleh iri apa yang dialami oleh Ade Armando, karena memang jilatannya bagus. Jilatannya bagus. Kadang-kadang memang hidup harus seanjing itu menjilat gitu kan. Itu pun kalau kita pukul udah nggak bilang aduh, nggak gitu lagi. Bunyinya ada aing aing aing. Nah itu makanya sektor pendidikan di Indonesia itu harus dibubarkan harusnya. Karena mencari pekerjaan itu lebih mudah menggunakan penjilatan daripada ijazah. Memang terkadang hidup tuh harus seanjing itu. Ngapain lagi pakai ijazah? Ngapain ada sekolah-sekolah lagi kan? Bubarkan aja sekolah. Nah, jurus penjilatan. Nah, itu lebih keren kayak ya. Suatu ketika Ade Armando pernah bilang, Gibran adalah wakil presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, Ade Armando menjilat pada kekuasaan. Ia bahkan pernah nyaris mati dihakimi massa karena kerap membela penguasa dan kerap menyerang siapapun yang mengkritik kekuasaan. Namun, kerja keras Ade Armando menjilat pada kekuasaan akhirnya membuahkan hasil. Karena Ade Armando baru saja diangkat menjadi komisaris PLN Nusantara Power. Ade Armando menambah deretan panjang para penjilat kekuasaan yang diganjar jabatan oleh penguasa yang dibelanya. Sekarang kalian paham kan bagaimana caranya mendapatkan jabatan di rezim ini? Ade Armando menjilat penguasa, dapat jabatan. Kalau ente membela mati-matian penguasa, dapat apa coba? Guys, keren dan mantap. Ade Armando sekarang jadi komisaris anak perusahaan PLN. Oh, keren. Gak sia-sia ya, udah Ade Armando hasil dari mengkritik orang, kemudian dari hasil menjilat lah, kata orang-orang menjilat. Tapi saya bilang sih bukan, tapi mungkin karena ya kedekatan dengan circle-circle yang sekarang ini ya. Dan yang hebatnya lagi nih, saudara-saudara semua,
udah Ade Armando ini masuk menjadi komisaris ini di circle-nya, di pemerintahannya Pak Prabowo. Padahal kalau kita ikut sejarahnya saat mengkuliti Pak Presiden Prabowo 2019 yang lalu, dan saya sebagai pendukung Prabowo 2014-2019 dulu sempat sakit hati melihat ucapan-ucapan pedasnya Ade Armando. Ini kita lihat sekarang ini. Alasan kenapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa saya tak perlu terlalu jauh mengulang lagi fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Justru di era Jokowi, siapa Ade Armando justru tidak terpilih menjadi apapun. Ya, nah, jadi itulah perbedaannya ya. Waktu di Jokowi, Ade Armando bukan siapa-siapa. Dan yang kasihannya lagi, orang-orang yang berjuang untuk Prabowo 2019 yang berdarah-darah di lapangan malah nggak jadi apa-apa. Rasain loh. Kenapa wakil presiden harus dimakzulkan? Oke, jadi kan ini Purnawirawan menyampaikan ke DPR RI. Ya. Kalau melihat konfigurasi ini kan masih abu-abu nih. Saya nggak tahu bagaimana sikap katakanlah pimpinan koalisi Indonesia Maju itu akan merespon ini. Ya, tradisi di DPR kan kalau ada keluh kesah masyarakat, biasanya kan masyarakat itu dipanggil. Ditanyain, nih kalian ceritanya apa aja nih? Oke, berarti kalau nanti mereka dipanggil, berarti ada kemungkinan itu jadi pertimbangan di sana. Gitu. Ya, menurut saya itu akan jauh lebih menarik dan bijaksana bagi DPR. Ya, untuk memanggil Purnawirawan apa sih argumentasi. Kalaupun tidak, bagi saya oposisi juga harus menuliskan argumentasi ini lebih baik. Ya. Kalaupun tidak tersampaikan di DPR, publik bisa membaca apa sih argumentasi. Kenapa wakil presiden harus dimakzulkan? Nah, sampai sejauh ini kan tidak ada yang ditulis lebih lengkap ya Bang. Soal akun Fufu Fafa, soal peristiwa di Mahkamah Konstitusi, buktinya apa saja, gitu ya. Keuntungannya siapa? Gitu. Kan banyak hal juga yang masih tanda tanya sama saya. Waktu Hakim Konstitusi tanya kepada para menteri dan penyelenggara pemilu, itu satu daerah dihadiri 17 kali dalam 1 bulan oleh presiden, apakah tidak dinyatakan sebagai kecurangan? Kenapa saya ini jadi menarik Bang? Karena kasus di Pilkada Bang. Ada satu menteri datang satu daerah di Banten itu, ngomong soal istrinya, dianggap sebagai bagian dari kecurangan pemilu dan dianulir kasusnya Bang. Jadi ini berbenturan nih Bang. Kemarin 17 kali di satu daerah di Jawa Tengah datang. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah ini 1 kali omongan dianulir karena dia jago bohong kan. Yang jelas Hakim Konstitusi sudah punya 2 tafsir terhadap cawe-cawe penyelenggara negara. Gibran, Anda tunggu apa lagi? Ya, ini udah cukup panas ini suasananya. Ya, sudah cukup matang ini, hampir busuk ini. Ya, suasana politiknya. Ya, Anda nunggu diturunin secara paksa lewat DPR MPR. Ya, itu berat itu akan terjadi seperti 98 lagi. Turun rakyat, turun DPR MPR dikepung gitu. Mungkin Anda belum lahir ya. Dan itu dikepung dan itu hancur lebur nanti nama keluarga Anda gitu loh ya. Berpuluh-puluh tahun nanti sampai ke anak-anak Anda itu nanti dibully terus ya. Kita lihat tuh di Medan. Gubernur Medan tuh Bobby itu udah nggak punya kekuatan ya. Kemudian PSI, partai PSI juga nggak jelas itu mau ketumnya siapa gitu ya. Kemudian ayahanda juga udah nggak sanggup lagi memikirkan ini, udah mikirin penyakitnya aja gitu ya. Anda lihat deh kroni-kroni di sekeliling ayahanda semua udah menjauh. Ya. Presiden Prabowo udah posisi diam ya. Partai terbesar PDIP, nah itu udah nggak usah dibilang lah, itu udah musuh Anda. Ya. Jadi ini kesempatan Anda ya, nggak datang 2 kali. Apa yang paling baik Anda lakukan? Mundur. Gitu deh Gibran ya. Jangan dengerin ini si A, si B di sekitar Anda. Mereka oportunis semua itu. Ya. Mereka menyelamatkan dirinya, bukan menyelamatkan Anda. Anda mau terjun kali, mereka nggak peduli. Gitu loh. Ya. Tolong dipikirkan sekali lagi ya. Dipikirkan masak-masak. Ya. Presiden Soeharto aja mundur kok. Ya, Anda mau contoh seperti siapa gitu? Ya. Itu ya. Oke. Selamat. Pikirkan baik-baik dan segera lakukan dalam 7 kali 24 jam.
Silakan. Teman-teman, kita sekarang YouTuber Nusantara memastikan bahwa hari ini Rismon dipanggil dan tidak datang. Tidak datangnya kenapa? Ya ada mungkin korengan atau apa, terus nggak tahu. Tapi yang paling pasti, ya kita aja yang tidak dipanggil datang, Bang. Mas Aldo dipanggil nggak datang. Nah, sekarang lu mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Lu mau lari kemana bakal kena. Nah, nanti kalau sudah 1, 2, 3 kali dipanggil juga nggak datang juga. Nah, siap-siap buat masa. Tenang. Mudah-mudahan ya besok ada pemanggilan yang kedua, tanggal 2, kemudian tanggal 3, kemungkinan besok Roy Suryo ada dong atau siapa. Ya, kita besok kesini lagi. Nah, kita mau ketemu Roy Suryo. Tugas Wapres ternyata bukan cuma ngurusin negara, tapi ngurusin YouTuber. Briefing YouTuber, menyiapkan lowongan kerja sebagai komisaris, CEO, dan juga manajer baru. Ada berapa tempat tuh nanti yang kosong buat ngisi cecunguk-cecunguk ini, ya kan? Jangan lupa siapin saldonya untuk ditransfer ke cecunguk-cecunguk tadi, karena mereka saya yakin kelaparan. Terus cecunguk-cecunguk ini nggak punya kepentingan, nggak diundang, kenapa datang ke situ? Nggak punya malu. Malah ngata-ngatain si Rismon yang diundang nggak datang. Saya tanya balik kepada cecunguk-cecunguk ini, apa kabarnya Baginda Nabi Mulyono yang diundang, yang bersangkutan justru nggak datang waktu di persidangan? Yang tolol siapa sih sebenarnya? Saya heran deh. Kalau kelaparan, jangan ke Polda, tapi ke pasar beliin pisang ya. Jangan lupa kalau di briefing sama blimbing sayur sama Mas Wapres kalian diperhatikan, jangan sampai kayak Bareskrim ya. Briefingnya tahun 1983, si Baginda Mulyono bilang tahun 1985. Salah briefing. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai meletot lagi ya. Buat Mas Wapres, lain kali kerjaannya dibereskan dulu masalah negara ya, jangan ngurusi cecunguk-cecunguk receh. Masa yang berkualitas tetap Mas AHY. Kalau nggak main ke pasar, ke sawah, ke tempat anak TK, anak SD, SMP, SMA, giliran main ke kampus, kampusnya kosong, lagi dibangun, lagi renovasi. Ini Pak Prabowo selaku presiden bingung mau ngasih kerjaan, mau ngasih tugas sama ini bocah. Makanya apa-apa yang bersifat kenegaraan dan tamu negara, tamu kehormatan dihandle sama Mas AHY daripada malu-maluin dunia internasional. Kenapa pendukungnya tersinggung, marah? Ibu bisa apa? Mbak cuman banyak bacot, jelek-jelek gitu, itu Wapres loh. Mbak bisa apa? Mbak jadi apa? Wapres kalau dipaksakan kehendak orang tua, jadinya blimbing sayur yang busuk. Nah, kualitasnya udah jelas. Makanya para petinggi, para purnawirawan, ya nggak heran kalau mereka punya rencana pemakzulan. Saya belum pernah lihat Wapres ini berbicara atau berpidato sekelas internasional, nyambut tamu kenegaraan. Giliran ditanya sama wartawan yang agak serius saja, jawabannya nanti ya sama koordinasi dulu sama Pak Presiden ya. Nanti ya. Lah lo turun ke lapangan, niat lo pencitraan, apa ngasih solusi sama rakyat lo dalam kunker? Kalau cuma nanti, kalau cuma pencitraan, bukan waktunya rakyat lo jadiin kelinci percobaan. Buat foto-foto, buat video, buat film. Ujung-ujungnya lo mau nyerekal Pak Prabowo maju di Pilpres 2029 seiring launchingnya bukumu. Udah muak. Kalau lo pencitraan tuh udah muak. Daripada lo pencitraan,
lo tepatin janji lo buat ngasih 19 juta lapangan pekerjaan. Itu aja kok.